Selamat datang dalam perjalanan menelusuri sejarah Kerajaan Mataram. Salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Dari awal berdirinya hingga masa kejayaannya, Mataram telah membentuk peradaban dan budaya yang kaya. Mari kita selami kisah epik tentang kebangkitan, kemegahan, dan akhirnya keruntuhan kerajaan ini. Kisah Mataram dimulai di Tanah Jawa, dengan latar belakang politik yang dinamis pada abad ke-16. Tokoh sentral seperti Ki Ageng Pamanahan, seorang bangsawan dari Pajang, memainkan peran kunci. Bersama putranya, Panembahan Senopati, mereka meletakkan fondasi bagi sebuah kerajaan baru. Dengan strategi militer dan politik yang cerdas, Senopati berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Pusat pemerintahan awal Mataram didirikan di kota Gede, menjadi cikal bakal kerajaan yang megah. Masa keemasan Mataram mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah seorang pemimpin visioner, ahli strategi militer, dan pelindung budaya. Di bawah pemerintahannya, Mataram memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Jawa. Ia juga memimpin pertempuran penting, termasuk upaya pengepungan Batavia melawan VOC. Pencapaian Mataram tidak hanya di bidang militer, tetapi juga dalam budaya dan agama. Sultan Agung menyatukan kalender Jawa dan Islam, serta mendukung perkembangan sastra dan seni. Pembangunan keraton dan tempat ibadah menjadi bukti kemajuan arsitektur Mataram. Kehidupan masyarakat Mataram pada masa itu makmur dan berbudaya tinggi. Namun, seperti banyak kerajaan besar, Mataram juga menghadapi tantangan yang mengarah pada kemundurannya. Konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan menjadi pemicu utama. Intrik politik dan ambisi pribadi mengikis persatuan kerajaan dari dalam. Campur tangan pihak asing, terutama Varinai Jost Indies Company atau VOC, memperparah situasi. VOC memanfaatkan perpecahan internal untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaannya di Jawa. Perjanjian-perjanjian yang merugikan secara bertahap melemahkan kedaulatan Mataram. Kerajaan yang dulunya bersatu mulai terpecah belah menjadi faksi-faksi yang saling bersaing. Puncak dari kemunduran ini adalah Perjanjian Giyanti pada tahun ke-1755. Perjanjian ini secara resmi memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Beberapa tahun kemudian, Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 memecah lagi menjadi Mangkunegaran dan Pakualaman. Dengan demikian, Kerajaan Mataram sebagai satu kesatuan pun berakhir. Meskipun runtuh, warisan Kerajaan Mataram tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia. Peninggalan arsitektur, sastra, dan nilai-nilai luhur masih dapat kita temukan hingga kini. Mempelajari sejarah Mataram mengajarkan kita tentang kekuatan, kelemahan, dan siklus peradaban.